Hai cinta, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di Maylin World. Perkenalkan, aku Maylin dan aku adalah seperti kalian lihat membaca tarot. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-subscribe channel ini. Terima kasih untuk dukungannya dan juga buat teman-teman yang baru gabung. Aku ngucapin selamat datang, welcome. Dan pada sesi kali ini, seperti biasa, karena kemarin kita fokus dengan pick a deck, sekarang aku balik lagi di pick up high. Di sini udah ada 3 pile kartu yang udah aku shuffle terlebih dahulu dan aku usahain untuk menyisipkan energi healing dan juga booster, karena aku percaya bagaimanapun tidak ada kejadian yang kebetulan di dunia ini dan semuanya itu tuh berhubungan dengan energi. Jadi aku berupaya menyisipkan energi healing dan booster kebahagiaan, mencoba biar teman-teman nanti juga bakal ketangkepnya demikian. Jadi aku harap teman-teman bisa menyesuaikan ya frekuensinya, karena aku pikir semua kita sudah lelah dengan hari-hari biasa. Dan kita sebenarnya butuh semangat baru dan butuh harapan baru untuk menjalani kehidupan yang mungkin terus monoton atau naik turun atau segala macam gimana keadaannya. Dan aku mau disclaimer juga, karena ini general reading, jadi mungkin aja resonate dan mungkin aja nggak resonate sama kalian. Kalau nggak resonate itu nggak apa-apa, kalau resonate ya nggak apa-apa juga. Ya selamat datang gitu ya. Jadi bijaklah dalam mengambil tindakan dan keputusan. Aku nanti bakal cantumin timelinenya, dan buat teman-teman yang punya ide atau apa bacaan boleh komen di kolom komentar ya. Aku tunggu. Nah, seperti biasa di sini udah ada 3 pile kartu, pile 1, pile 2, pile 3. Tanpa berlama-lama, teman-teman coba fokuskan energinya untuk diri sendiri. Kalau yang masih masih susah, masih gundah, coba tarik nafas dalam 3 kali, perlahan-lahan tarik, buang, tarik, buang, dan fokuskan pada pertanyaan satu ini. Siapa yang mengagumimu secara diam-diam? Ini adalah general reading. Siapa yang mengagumimu diam-diam? Penggemar rahasia lah ya. Oke, siapa yang mengagumimu diam-diam? Oke. Kita mulai ya dari pile 1. Jadi aku ketepin dulu 2 pilenya. Siapa yang mengagumimu diam-diam? Capricorn. Oke. Deception. Jelas lihat ya, ada strength, ada 5 of swords, ada 10 of cups, ada deception, ada Capricorn, and ini kartu ini. Nanti aku jelasin. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang mengagumimu diam-diam gitu ya. Jadi yang pertama ada the strength. Ini kan the strength itu melambangkan kekuatan yang nggak terlihat ya, lebih ke kekuatan batin gitu. Kemampuan untuk menghadapi tantangan dan tenang dan penuh kasih sayang gitu ya. Dan ini ada 5 of swords. 5 of swords itu seringkali dikatakan dengan konflik. Jadi ya konflik ya. Konflik diartikan dengan konflik, persaingan, atau ketidakpuasan. Ini bisa menunjukkan bahwa orang ini mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan atau merasa bersalah atas sesuatu yang telah terjadi. Mungkin demikian kalau kalian memiliki hubungan. Dan ini dalam konteks
bacaan ini bisa aja bahwa dia merasa tidak layak denganmu. Oleh karena itu makanya dia menjadi penggemar rahasiamu, menyukaimu tuh diam-diam gitu ya. Karena satu sisi dia pengen, yang kedua tapi dia nggak tahu gitu. Dia berpikir dia nggak layak untuk kamu gitu. Dan ada Ten of Cups, simbol dari ini kan Ten of Cups itu simbol dari kebahagiaan gitu ya, keluarga yang seimbang, keseimbangan emosional. Pada bacaan ini, dalam pertanyaan kita ini, dalam tema kita kali ini, bahwa menunjukkan bahwa orang yang mengagumimu itu ada melihat potensi, ya kayaknya aku bisa deh sama dia. Ya emang dia konflik batin, cocok nggak ya aku sama dia, bisa nggak ya? Tapi bisa, kenapa enggak gitu. Dia yang dia mungkin menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar pengaguman, seperti hubungan yang mendalam dan harmonis, tapi mungkin merasa ragu untuk mendekati karena situasi keadaan dia, memang keadaan dia saat ini, posisi dia gitu ya. Bisa dikatakan bahwa orang yang mengagumi kamu itu secara diam-diam memiliki sebenarnya ini kekuatan yang gimana ya, kekuatan batin gitu ya. Istilahnya instingnya itu tuh besar, tinggi gitu. Emang kuat dia orangnya, tapi terjebak dalam konflik pikirannya sendiri gitu. Terjebak dalam pikirannya sendiri, ketidakpastian. Namun dia juga merasa kayak positif deh, aku juga bisa satu saat sama dia gitu kan. Pokoknya dia ini complicated banget deh. Ini tipe-tipe orang yang tahu diri gitu ya, yang ya pokoknya gitu deh. Dan kamu juga pasti bingung kan, siapa orangnya gitu. Siapa orangnya. Nah, kalau berdasarkan ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri fisik dan mentalnya, yang pertama kamu lihat aja di antara mereka, ada mereka yang pastinya dia gitu ya, kamu lihat aja yang pertama ciri-cirinya dia orangnya pedean, percaya diri. Dan sebagian dari mereka tuh punya kekuatan batin gitu, atau sebagian mereka tuh juga terindikasi teri ter alah aku lupa. Teridentifikasi bodo amat lah. Pokoknya sebagian dari mereka itu tuh juga ada yang memiliki self guidance-nya gitu. Apakah mungkin dia strong di feeling, atau dia juga ke beberapa juga dia indigo gitu ya. Bukan indigo, tapi lebih ke perasaannya lebih kuat gitu. Yang terus kedua, orangnya itu tuh tenang. Jadi yang pertama cirinya adalah dia orangnya pede. Yang kedua dia orangnya tenang gitu. Tenang, dan banyak sabarnya juga gitu. Yang ketiga dia orang yang memiliki empati kepada orang lain. Pokoknya dia orang suka kasihan gitu ya. Dia bukan tipe orang-orang yang egois, enggak. Dia yang orang yang peduli dengan simpati dengan keadaan lingkungannya gitu. Kalau dilihat dari fisiknya, otomatis dia orang yang tegap dan kuat. Tegap dia orang tegap, bukan tipe orang yang tipe cowok-cowok gemoy, enggak. Dia tipenya orang yang tegap dan kuat gitu. Yang pastinya dia juga nggak jelek kok, dia juga good looking gitu ya. Cuman aku bilang aja bahwa even bahkan untuk orang-orang ganteng dan orang-orang cool gitu, mereka juga memiliki insekuritas sendiri gitu kalau berhadapan dengan yang namanya suka-sukaan, cinta-cintaan terhadap lawan jenis. Mungkin ini kalau kamu melihat orang tersebut ada dalam hidupmu, jadi ya kamu paham-paham aja lah ya. Yang selanjutnya
sebagian dari mereka juga lebih kompetitif ya. Heeh. Lebih kompetitif dan apa namanya, kadang-kadang juga wajahnya itu sebagiannya itu mereka dia ini orang menyukaimu diam-diam, itu wajahnya tuh garang kayak wajah bos, bukan, kayak mungkin tampang gangster hati Hello Kitty lah bisa dibilang gitu. Sehingga kamu aja nggak nyangka, kayaknya dia suka sama aku gitu. Kamu nggak nyangka. Dia orangnya emang agak tegas mukanya, arah-arah muka kayak ya cowok, memang cowok tegas, bukan cowok manis, enggak. Dan sebagian juga malah yang lebih parah, ada di antara kalian ini kalau jalan sama dia tuh dikirainnya tuh bodyguard atau ayahnya. Sorry ya. Terus ada ya sama, jadi keseluruhannya itu tuh karakternya itu ya memang demikian, penampilan fisik kuat, menawan, tapi juga kadang-kadang nervous, stres juga akibat keadaan emosi gitu. Ini tipe-tipe cowok yang ya udah aku bilang kayak kamu tadi, kayak awalnya tadi, kayak dia secara tampang dia tampang gangster tapi hati Hello Kitty gitu. Secara mental fisik, secara mentalnya ya kayaknya udah terwakilkan deh ya. Dan dia orangnya suportif, apa sama lingkungannya itu tuh dia bukan sensitif tapi lebih apa ya, dia tanggap dengan lingkungannya gitu, apa aja. Nah, kalau ditanya zodiaknya siapa aja yang dominan dalam pembacaan ini, di sini ada Leo, Aquarius, Pisces, dan ada juga Capricorn ya. Tapi ini nggak banyak. Dan lalu apa arti kartu deception? Nah, kalau ini orangnya adalah orangnya di dunia nyata ada dan sering berhubungan dengan kamu. Jadi dia tuh selalu pakai topeng ketika bertemu kamu. Dalam artian begini, di depan kamu seolah-olah seakan-akan dia tuh nggak suka sama kamu, bukan nggak suka, tapi kayak ya baik aja gitu. Tapi setelah itu kayaknya, aduh, rasanya tiap kali dia sebenarnya tiap kali dia bertemu dengan kamu itu tuh dia sebenarnya memiliki bukan beban sih, tapi kayak apa ya? Kayak sesuatu gimana sih, kayak orang suka diam-diam gitu, menyukai diam-diam, berusaha untuk mengontrol emosinya sendiri gitu agar nggak ketahuan gitu. Mungkin dia bakal berupaya mungkin melakukan mengetrit kamu sebagai layaknya orang lain yang ada dalam kehidupannya saat itu, kayak teman biasa atau apa kayak. Tapi jujur enggak. Kalau ini yang nanyain ini adalah perempuan, dia kayak aku bilang ciri-cirinya tadi, tapi aku lupa kalau yang nanyain ini adalah laki-laki, yang pastinya dia tipe-tipe cewek yang independen gitu ya, bossy juga, namun perlu perlu apa namanya, perlu sentuhan juga sih sebenarnya, tapi kayak what the hell, kalau aku suka sama dia kayaknya martabat aku jatuh nggak ya? Gitu. Ini tipe-tipe orang yang ya cewek-cewek model gituan lah gitu ya. Dan dia juga ada rasa ragu takutnya sama seperti yang apa yang aku bilang tadi. Apa namanya, bahwa orang yang mengagumi kamu itu mungkin menyembunyikan perasaannya dan tidak sepenuhnya jujur tentang ketertarikan mereka. Susah loh kalau orang suka itu, gimana sih kalian? Susah kan? Susah bener. Nah, ketidakpastian ini mungkin aja menjadi apa namanya, menjadi penghalang antara kamu dan dia nggak bisa sama gitu. Dan di sini terakhir ada kartu The Capricorn. Capricorn itu kan secara naluri dia pengen banget
dekat sama kamu gitu kan. Ada ambition, realism, and methodical steps. Dan realism, dia ini memiliki pandangan yang realistis tentang kamu sih. Tentang kamu, apakah karena kamu baik kayak tadi, kamu kuat gitu sehingga bisa melindungi gitu ya, dan kamu punya sensitivitas terhadap lingkungan yang baik gitu. Dan jangan salah, orang ini juga diam-diam melakukan serangkaian, ayo apa coba, ini kayak ya apa ya yang sebaiknya aku lakukan. Dia sebenarnya sedang merencanakan sesuatu untuk bisa mendapatkanmu, atau at least kamu notice, tapi dengan gaya yang elegan gitu. Ya pastinya dia ambisius, realistis, dan metodis dalam mencoba mendekati kamu. So, apa yang terakhir? Sebenarnya ini tuh kayak konfirmasi lagi sih. I want to hold you in my arms. Ya, gini sih. Sebenarnya orang ini tuh, ya ini sih yang dia inginkan. I want to hold you in my arms gitu. Kalau ini cowok gitu. Kalau dia cewek, I want you hold me in your arms gitu. Ya gitulah. Jadi ciri-cirinya udah tahu kan, tadi yang aku bilang dia orangnya begini, dan situasinya, keadaannya tuh begini. Apa yang menjadi penghalang tuh ya sama satu sih, gengsi gitu ya. Gengsinya bukan karena waktu, bukan karena ini, karena itu, tapi karena kegengsiannya itu tuh lebih besar gitu sama rasa insecure-nya. Ya, aku pikir cukup sekian ya, mudah-mudahan ini menyenangkan untukmu dan juga menjadi sumber kebahagiaan, atau juga clue kalau kamu merasa seseorang sedang naksir sama kamu saat ini. And thank you for watching, and see you for the next reading. Bye bye cinta. Dan ini untuk file nomor 2 ya. Siapa yang mengagumimu secara diam-diam? Tuh. Oh man. Kadang-kadang sih orang emang sering begitu ya. Style. Tension flow. Oh ho ho ho. Ini mah kamu dicintai secara ugal-ugalan. Aku ingat ada dulu lirik lagu ya, artinya ini please be mine, please be mine. Aku nggak tahu lah, lupa masa-masa muda. Oh enggak, sampai sekarang aku juga masih muda loh guys. Oke, bentar. Nah, di sini ada Queen of Cups. Jadi Queen of Cups itu bisa dibilang melambangkan seorang yang intuitif, penuh kasih sayang dan emosional ya. Ini dia orang-orang yang bisa memahami bagaimana keadaan situasi apa sih feeling orang, perasaan orang lain begitu. Pokoknya dia orangnya memang penuh perasaan sih. Yang kedua ada Hierophant. Hierophant ini mewakili dari sesuatu yang bentuknya tradisi, norma sosial, dan pembelajaran. Dia orangnya orang-orang yang bisa yang menjunjung tinggi menghargai nilai-nilai tradisional, atau memiliki pandangan yang lebih konservatif gitu. Kalau kita bisa juga sebagian yang mempercayai tahayul dan yang suka dengan yang beginian, yang kayak barang beginian gitu ya. Dan ada juga yang sedikit dari kalian itu yang kejawen atau yang sedemikiannya gitu.
Terus ada juga yang Ten of Pentacles. Ini adalah simbol kemakmuran, stabilitas, dan hubungan keluarga yang kuat. Jadi dia bukan dari orang yang broken home, tidak. Dia sebenarnya kombinasi kartu-kartu ini tuh yang menjadi pengagum rahasiamu itu adalah orang yang mental, yang sehat secara mental. Green flag sih sebenarnya orangnya gitu. Terus apa namanya? Dia sebenarnya orang yang mengagumi secara diam-diam itu adalah memiliki kedalaman emosi. Dia orangnya penuh cinta. Yang dia juga menghargai tradisi, nilai-nilai, walaupun dia tidak saleh ya, tidak kesalehannya itu tidak terlalu besar, tapi dia orang yang menghargai, bukan orang-orang yang tipe yang apaan sih gitu, takhayul, enggak gitu. Dia menghargai tradisi-tradisi, nilai-nilai, norma yang gitu, yang ada, yang berlaku dalam masyarakat gitu ya. Serta memiliki potensial makmur sih. Dia yang pastinya dia anak orang kaya atau dia orang dari keluarga bahagia. Bahagia di sini bisa dalam bentuk nggak cuma material aja ya, tapi dia orang yang memiliki hubungan baik dengan ibu bapaknya, yang hidup dengan cukup, dan cukup di sini kayak dia kurang mengeluh gitu. Dan ini tuh green flag banget. Bagus, orang yang suka sama kamu. Atau mungkin juga ini kamu yang suka sama dia tapi nggak berani ngungkapin gitu. Secara keseluruhan, ciri-ciri fisiknya dia orangnya menawan. Bukan cantik, bukan tampan, tapi dia menawan. Auranya lembut, menarik, sensitif gitu, dan emosional. Ini kalau laki-laki bisa dibilang kalau yang pertama itu gangster tapi berhati malaikat, hati Hello Kitty. Ini tuh enggak, dia kayak orang yang soft, kelihatan soft gitu. Dan dia juga memiliki ekspresi wajahnya penuh perhatian dan empati. Yang ciri khasnya adalah tatapannya itu tuh menenangkan. Gaya berpakaiannya nyaman dan lebih kalem ya, lebih feminim, bukan yang tipe rockstar. Kalau dia laki-laki, tipe-tipe kayak gimana ya? Tipe-tipe kayak cowok, pernah nggak sih kalian tuh lihat cowok waktu SMA yang pakainya itu tuh rapi, dimasukin ke dalam gitu ya, dasinya itu rapi, yang kalau anak TK tuh biasanya kalau cowok tuh yang tipe rambut disisir klimis, rambut klimis gitu. Tapi ini bukan, ini lebih ke sosoknya yang memang orangnya soft dan menenangkan gitu ya, lebih ke alim, kelihatan alim. Ya walaupun iya benar atau enggak tahu ya. Dan dia juga lebih suka berpenampilan formal. Lebih suka pakaian formal. Kamu lebih sering melihat dia dalam pakaian formal, apakah itu dalam pakaian kerja, seragam, atau apa, atau ibadah gitu ya. Dan dia juga memiliki karakter khusus dari sebuah simbol-simbol representasi, bisa dari agama, bisa dari pokoknya aku lupa. Khususnya buat kalian yang orang Muslim atau Hindu atau Buddha atau apa, kalian bakalan sering lihat dia dalam berpakaian dalam simbol-simbol tersebut. Kayak misalkan kalau dia Muslim, dia seorang kayak dia sering pakai sarung dan kopiah gitu ya, dan peci gitu. Kalau dia seorang Hindu kayak gimana gitu ya, kayak jalannya mau pergi ke ibadah gitu, misalkan kalau cewek pakai apa gitu, kalau cowok pakai apa. Nah, atau dia juga buku-buku, simbol spiritual dan religius lah gitu, seperti tongkat, buku, yang menandakan bahwa orang ini memiliki kedalaman keilmuan gitu, kedalaman pengetahuannya tentang norma agama, demikian. Dan dia juga orang yang sering hangat, yang orangnya hangat, ramah,
ramah lah ya, ramah. Dan sebagian dari mereka, baik itu cewek atau cowok, itu bapak-cable banget atau mother-cable banget gitu. Kayak pernah nggak sih kalian lihat orang-orang yang cewek-cewek yang memang ramah, suka anak-anak gitu, suka negur, yang bawaannya tuh adem banget. Nah dia tuh orangnya gini, gitu. Begitupun cowok ya gitu. Eh, dia bugar, baik. Kalau cewek bertubuh proporsional, kalau cowok juga bertubuh bugar ya. Enggak yang kayak orang nge-gym gitu, enggak. Cuman ketika ngelihat dia kayak kelihatan kalau dia itu tuh sehat dan available untuk available untuk dipeluk gitu. Atau ya gitulah jadi tempat sandaran. Dan sebagian dari kalian ini sebagian dari orang tuh bahkan ngelihat cewek atau cowok yang mengagumi kalian ini tuh kayak when I close with him or her, like um, aku pengen dipeluk dia gitu. Itulah ciri-cirinya. Uh, tapi orangnya itu tuh ini dekat atau enggak ya? Kalau orang ini berada di sekitarmu, dia lebih sensitif dan emosional, juga intuitif. Dan juga memiliki kapasitas nurturing, dalam arti apa sih, pengasuh gitu, yang seperti aku bilang tadi, mother mother cable or father cable. Memberikan dukungan kepada orang lain gitu ya, kayak gitulah orang yang memiliki kedudukan besar di masyarakat, di agama gitu. Ya lebih, of course dia bakal lebih sedikit konservatif dari kaum orang-orang biasanya, tapi dia penuh pengetahuan, dan ini yang paling penting, dia lebih spiritual dan orang-orang datang ke dia dalam konteks hal spiritual, seperti mentor atau pemandu bagi orang lain dalam hal moralitas. Mungkin dia jadi seperti ustadz atau apa gitu, atau ustazah gitulah. Dan dan dia kayak apa ya, kayak gini, keilmuan dia itu tuh orangnya berpengetahuan secara moral dan agama, dan itu bisa diaplikasikan. Dia orangnya kayak memang orang terpandang dalam agama sih, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Atau dia sering kalau dalam pertemanan, walaupun dia bukan tipe dari orang tersebut, yang dia bukan ustadz atau ustazah atau segala macam yang sebanding dengan agama-agama lain ya gitu ya, atau pendeta atau apa, pokoknya dalam keseharian kalian bakal sering ngelihat dia itu diminta sebagai posisinya kayak, ya udah lu aja yang pimpin doa gitu, ya udah lu aja gitu, lu aja yang pimpin doa gitu. Dia orangnya juga thinking about future gitu. Secara keseluruhan sih dia menawan, cantik, dan adem gitu ya, orangnya tuh ngademin banget gitu. Dan dia juga yang paling menonjol itu father cable and mother cable, dan orang ini nih betul-betul positif banget gitu. Kalau kalau ciri-ciri dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi, uh, kebanyakan di sini ada, kalau bicara soal zodiak ya, tapi ini nggak melulu soal zodiak. Kalian bisa cek summarizingnya nanti. Ada di sini ada ada Pisces, ada Taurus juga, ada Virgo and Capricorn gitu. Jadi dan selanjutnya ini udah jelas ya, make the effort gitu. Ini tipe-tipe yang orang yang mencari jalan, berusaha mendekati kamu dengan cara yang baik dan benar. Tapi jangan salah, ini orang-orang yang begitu menggebu gitu ya. Sebenarnya orang yang kalem di luar gitu kan, sebenarnya dalam hati tuh kayak udah menggebu banget gitu. Kalau bisa ya udah sekarang dituntaskan secara adat gitu. Tapi ini orangnya jalannya itu tuh mainnya gimana ya? Ciri-ciri orang yang kayak aku bilang tadi tuh biasanya mereka kalem di depan, tapi sebenarnya udah meronta banget di dalam. Dan when you
become with him or her, kamu tuh bakal dicintai secara ugal-ugalan gitu. Orangnya berani mengambil risiko sih kalau mendekati kamu, dan ya ada perhatian-perhatian kecil sebisa mungkin nggak kayak udah sholat, nggak ke ini hari ini nggak gitu, tapi dalam perhatian kayak mungkin kamu diutamakan dalam hal-hal apapun ketika kamu butuh bantuan gitu, atau dia sering nyapa kamu gitu. Dan sebenarnya kenapa? Karena dia memiliki niat yang baik untuk kamu. Sama seperti Pai sebelumnya, dia juga memperhatikan, mencoba ya langkah-langkah terobosan terbaru untuk dia bisa denganmu gitu, mulai langkah. Apa namanya? Dan ada peluang potensi kemajuan sih. Ini dia mungkin mengalami beberapa ketegangan atau keraguan sebenarnya, tetapi ada dorongan untuk mengambil langkah maju, menjalani koneksi yang lebih dalam dengan kamu gitu. Ya semua orang bakal ngelakuin hal itu sih ketika mereka menyukai. Ada positif atau enggaknya sih. Ini adalah sebuah sinyal sebenarnya. Tindakan positif yang dapat menghasilkan situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena ini tuh orang yang baik banget, baik dalam energi ya, dia green flag lah kalau istilah dibilang sekarang. Cuman karena posisinya, keadaannya dia di masyarakat dengan memang citra dia, dan dia orangnya yang yang mentor gitu ya, sifatnya mentor, nurturing, dan menjadi pusat, istilahnya pusat orang meminta saran sih. Jadi wajar kalau dia bersikap kayak penuh pertimbangan, penuh langkah gitu. Tapi kamu jangan salah, sebenarnya orang ini menyukai kamu tuh sebenarnya secara ugal-ugalan sih sebenarnya, dan berusaha untuk mendekati kamu gitu. Kalau kamu kalau kamu memiliki ciri-ciri khas yang aku bilang tadi, ciri-cirinya, ya udah berarti ya dia untukmu gitu. I don't want to wait any longer, please be mine. Ini tuh konfirmasi ya. Aku nggak maksain ngambil pilih ini, tapi emang keluar sendiri. Jadi ya inilah sebenarnya yang ingin dikatakan, I don't want to wait any longer, please be mine gitu. So aku pikir cukup jelas ya pesan-pesannya, siapa yang diam-diam mengagumimu gitu ya. So thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. And this is for the last pile. Ini kartu untuk terakhir ya. Jadi coba kita lihat sama-sama. Ucapkan lagi, siapa yang diam-diam mengagumiku gitu. Siapa yang diam-diam mengagumimu? Apa ini? Oh. Oh. Oh, kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada Four of Cups ya. Bisa berarti masa kontemplasi atau orang yang menunggu lah ya, waktu yang tepat gitu. Dia menolak yang dikasih, lebih milih diam gitu. Dan di sini ada Death. Ini seperti aku bilang di video-video sebelumnya, Death ini bisa berarti sesuatu yang masa menuju transisi sih. Dan ada The Hangman, seperti aku bilang, The Hangman ini posisinya emang orang kebalik ya, The Hangman. Jadi ada memang The Hangman itu kayak kayak
sebuah bentuk dari penyerahan diri terhadap perspektif yang berbeda. Orang yang sedang merenung juga sih, cuman bedanya ini merenungnya dari pilihan-pilihan, kalau ini memang dari pemikiran-pemikiran gitu ya. Dua-duanya ini sebenarnya kartu perenungan, dan ini kartu berakhir gitu. Aku curiga untuk yang memilih pile nomor 3 ini, jangan-jangan kamu tuh orangnya tipe yang kebelet gitu. Jadi bisa dibilang pada dasarnya kalau dilihat sebenarnya orang yang diam-diam nyukain kamu itu tuh sebenarnya dia belum menyelesaikan belum menyelesaikan keadaan dirinya itu sendiri gitu. Orang yang masih berada di tahap proses proses terakhir dari babak kehidupan gitu, babak kehidupan untuk memilih kehidupan baru. Gimana sih aku ngomongnya? Contohnya nih, kalau sebenarnya orang ini tuh belum penuh selesai dengan masa lalunya, ya gitu. Jadi ketika kamu hadir, dia suka sama kamu, dia mengagumimu. Cuman untuk melangkah waktu buat deketin kamu secara langsung buat ini nggak bisa juga, karena ya ini tadi orangnya tersebut masih berproses gitu untuk proses yang terakhir gitu, dan dia juga masih sempat harus berpikir. Bukan nggak ada, cuman orang ini belum selesai penuh dengan masa lalunya ya gitu. Ada ciri-ciri, gimana ciri-cirinya? Dia orangnya melankolis, lebih melankolis, postur tubuhnya santai, atau lebih sering ini sih ya, thinker, berpikir dalam, gitu. Terus dia gaya berpakaiannya tidak mencolok, dia orangnya sederhana gitu ya. Kalau kamu dekat sama dia, kamu bakal mendapatkan sinyal-sinyal gini, kayak apatisme, kesedihan, atau ketidakpuasan dengan keadaan hidupnya gitu. Ya seperti aku bilang tadi, mereka sebenarnya ini orang masih transformasi. Dia suka dengan kamu, diam-diam dia menyukai kamu, cuman untuk ngambil langkah selanjutnya itu tuh dia belum bisa langsung kayak menggebu-gebu kayak yang pile 1 dan pile 2. Dan dia ini orang yang masih berusaha untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda sebelum mengambil tindakan gitu ya. Dalam artian besar apa? Ini orang yang menyukai kamu diam-diam, dia merasa terjebak dalam keadaan saat ini, tetapi dia juga berusaha untuk memahami dan mengubah perasaan mereka untuk kehidupan yang lebih baik gitulah. Dalam artian ya seperti aku bilang tadi, dia ini orang yang menyukaimu belum kelar dengan masa lalunya. Nah, kalau dia masih sebut-sebut masa lalunya, ketidakpuasannya dengan kehidupan, tapi dia suka mendekati kamu gitu ya, sering ngajak kamu jalan, ngobrol, dia suka sama kamu, tapi nggak bisa ngambil tahap selanjutnya itu secepat itu. Dan di sini ada kebanyakan, di sini apa nggak ada kebanyakan sih, Virgo ada tapi nggak banyak, Pisces, Cancer, Scorpio, dan dan orang ini melihat kamu sebagai sumber kehidupan baru gitu sih, kebahagiaan. Intinya begini, istilahnya pernah dengar lagu Judika nggak sih? Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Ini tuh salah satu ciri orang ini, biar cewek ataupun cowok. Dia melihat kamu sumber kebahagiaan baru gitu ya. Keinginannya untuk bahagia dan menjadi baru. Terus juga ada inner power, gairah. Dia memiliki gairah, dia memiliki peluang besar terhadap kamu. Dan dia berupaya untuk
terkoneksi dengan dirinya seutuhnya gitu. Dan ini secara keseluruhan ya. Orang yang menyukai kamu secara diam-diam ini mungkin memiliki perasaan yang kuat dan bersemangat. Bukan mungkin, dia memiliki perasaan kuat dan bersemangat terhadap kamu. Tetapi juga sedang dalam perjalanan memahami dan mengekspresikan perasaan tersebut. Ya karena kenapa? Karena aku bilang tadi, yang sebelum-sebelumnya itu tuh dia belum selesai tuntas. Nah, jadi mungkin merasakan dorongan untuk mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup gitu ya, menghidupkan kembali gairah kebahagiaan dalam diri mereka. Nah gitu. Dan ini secara keseluruhan juga untuk yang aku lihat, seseorang yang menyukai kamu itu dia orangnya penuh tulus dan penuh integritas, menghormatimu juga, dan berusaha melayanimu tanpa maksaan diri atau mengharapkan balasan. Meskipun dia tidak mengungkapkan perasaannya secara terbuka, tapi ketulusannya itu tuh ada gitu. Dalam artian intinya apa gitu, seperti aku bilang tadi, orang menyukaimu ini adalah orang yang masih dalam proses ya. Jadi dalam proses berpikir segala macam, sehingga dia belajar dari kisah lalu. Dia nggak mau membawa luka itu atau beban di masa lalu kepada kamu gitu. Ciri-ciri fisiknya ya seperti aku bilang tadi, dia sering, kadang-kadang kamu bakal lihat dia sering termenung gitu ya, yang kayak orang bingung aja, masih bertanya-tanya ini kenapa, tapi dia memiliki mindset dan melihat kamu sebagai tambatan hati baru itu ada gitu. Namun juga dia juga memahami ya, lebih ke kayak gini, sabar dulu, aku sama diriku sendiri, setelah aku selesai aku bakal ngedeketin kamu kok gitu, kalau kamu masih di situ. Ciri-cirinya itu ya gitu. Jadi intinya apa, dan intinya apa, kayak aku bilang tadi, ini orang belum selesai sepenuhnya dengan kehidupan masa lalu, tapi udah ngelihat kamu tuh punya potensial. Namun demikian, dia bukan tipe orang yang buru-buru buat kayak udah selesai masa lalu, kelar masa lalu, lanjut aja. Karena dia nggak mau masukin kamu sebagai cuman kayak pelarian gitu, enggak. Dia melihat kamu itu potensial, tapi dia masih memahaminya dulu, dirinya itu tuh sebenarnya maunya apa, sehingga dengan kamu nanti bakalan langgeng, bukan yang kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi orang ini tuh baik, dan percayalah, orang yang karena memiliki hal tersebut, dia akan lebih berhati-hati dalam menjalaninya nanti dengan kamu gitu. Jadi apa yang pesannya, tolong jangan paksain aku gitu ya untuk segera kayak ngasih kejelasan. Orang ini tuh baik dan dia juga perlu belajar. Jadi seperti aku bilang tadi, kayaknya ini yang nanyain ini nih yang sedang kebelet, kayak ya udah ngucapin aja, gitu. Jadi kamu sabar ya, dia bakal datang kok kalau semuanya itu tuh udah kelar, dia udah aman-aman aja gitu. Jadi orang menyukai kamu tuh ya gitulah ya. Aku rasa pesan-pesannya jelas ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye cinta.